Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Pada akhirnya, Chungmyun pun mulai menghajar satu persatu para pasukan dari Istana Laut Utara yang berusaha menangkapnya. Tapi sayangnya, walaupun mereka telah menyerang Chungmyun secara bersamaan, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Bahkan tanpa pedang, Chungmyun masih jauh lebih kuat dibandingkan mereka. Para pasukan bahkan juga ketakutan tak kala pedang ki mereka dihentikan dengan tangan kosong Chungmyun. Tidak hanya itu, Chungmyun bahkan bisa mematahkan pedang ki mereka. Seseorang prajurit bahkan berkata, apakah itu teknik iblis? Dan tentu saja perkataan tersebut membuat Chungmyun lebih gila lagi. Ia mulai menghajar mereka tanpa ampun karena disamakan dengan anggota kultus iblis. Suara Chungmyun bahkan terdengar jelas oleh murid-murid Gunung Hua. Kaki, kepala, tangan. Ya, sebenarnya murid-murid Gunung Hua khawatir, tapi mereka tidak bisa melakukan apapun. Khususnya Tang Soso, ia tahu benar arti mengacau di sekte lain. Tang Soso bahkan sempat berpikir, apa yang dipikirkan oleh senior Chungmyun? Tidak. Sebenarnya apakah ia punya pikiran? Pertarungan antara Chungmyun melawan para pasukan tiada habisnya. Setiap kali orang tumbang, muncul lagi pasukan lainnya. Hingga pada akhirnya Chungmyun pun memutuskan untuk melarikan diri. Kenapa? Karena jika terus dilanjutkan, ada kemungkinan besar identitasnya akan terungkap. Chungmyun pun berlari ke arah pasukan dan untungnya sebagian pasukan ketakutan. Mereka pun menghindar, tapi ternyata Chungmyun tidak menghajar mereka, melainkan melarikan diri. Ia pun melompati sebuah pagar dan berkata, "Selamat tinggal, kita akan bertemu lagi nanti." Tapi tiba-tiba sebuah serangan dahsyat pun mengarah tepat ke arah Chungmyun. Itu adalah telapak tangan dingin ilahi, salah satu teknik pamungkas yang dimiliki oleh Istana Laut Utara, dan yang menggunakannya tentu saja itu adalah Lord Seol Chun Sak. Tentunya itu bukanlah teknik yang mudah untuk dihindari, dan hampir saja Chungmyun menggunakan telapak tangan bunga plum. Tapi untungnya Chungmyun sadar jika ia menggunakan teknik tersebut dan nampak aroma ataupun bunga plum, pasti identitasnya akan diketahui. Oleh sebab itulah ia menggunakan tangan bambu untuk menghentikan serangan tersebut, dan pada akhirnya Chungmyun pun berhasil melarikan diri. Ya, walaupun serangan tersebut tidak sepenuhnya berhasil dihentikan oleh Chungmyun. Adapun Lord sendiri, tentu saja ia yakin musuh yang terkena serangannya tidak akan bisa melarikan diri begitu saja. Oleh sebab itulah ia memerintahkan seluruh penjaga untuk mencari sosok misterius tersebut. Setelah beberapa saat mencari, sayangnya bahkan tiada jejak yang ditinggalkan oleh Chungmyun. Itu membuat seluruh penjaga heran. Dataran di Laut Utara dipenuhi oleh salju, jadi bagaimana seseorang bisa bergerak tanpa meninggalkan jejak? Apakah mereka terbang? Itu adalah hal yang mustahil. Mereka pun melaporkan hal tersebut kepada Song Yuan, entah ini penatua ataupun pimpinan penjaga ya. Intinya laporan tersebut membuat Song Yuan marah. Lalu ia pun memerintahkan seluruh bawahannya untuk mencari lebih keras lagi, karena tidak mungkin penyusup tersebut bisa pergi jauh setelah terkena serangan dari Lord. Mereka pun mencari sampai bertemu sebuah danau, tapi sayangnya mereka tidak mengira jika seseorang bisa bersembunyi di dalam danau. Oleh sebab itulah mereka meninggalkan danau dan mencari ke tempat lain, dan ternyata Chungmyun telah bersembunyi di dalam danau. Ya, ada alasan pasti kenapa Chungmyun melakukan hal tersebut, karena dari contoh kasus sebelumnya, yaitu saat Haeyeon mencari ikan di dalam danau beku, tapi ia sama sekali tidak mati. Tapi sayangnya Chungmyun merasa sangat kesal. Kenapa? Karena bekas serangan dari Lord yang terkena di lengannya hampir membekukan tubuhnya. Ya, teknik telapak tangan ilahi dingin merupakan teknik pamungkas dari Istana Laut Utara.
biasanya itu akan membekukan seseorang dari dalam. Tapi untungnya Chung Myun bisa menahan serangan tersebut. Jika itu orang lain, mungkin ia bisa mati membeku. Tapi walau begitu, Chung Myun tetap merasakan kedinginan, dan itu adalah dingin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan hanya karena bekas serangan Lord, tapi karena ia juga sedang bersembunyi di dalam danau. Baek Ah bahkan sampai mengeluh karena gara-gara Chung Myun ia terkena imbasnya. Hingga pada akhirnya setelah beberapa saat para prajurit tidak terlihat lagi, Chung Myun pun berpikir untuk kembali ke dalam penginapan. Walaupun itu bukanlah hal yang mudah, apalagi Baekchun telah menutup pintu jendela mereka. Di sisi lain, Yeonjung merasa sangat khawatir tentang apa yang dialami oleh Chung Myun. Pertanyaannya, apakah ia bisa selamat? Lalu Baekchun pun berkata, tidak perlu khawatir, ini bukan pertama atau kedua kalinya ia membuat masalah. Lagi pula, seperti yang katakan sebelumnya, ia adalah bencana alam, dan untuk orang normal, bencana alam itu dihindari, bukan dilewati. Hingga pada akhirnya karena murid-murid terus memikirkan Chung Myun, mereka pun mendengar sebuah ketukan dari jendela, dan ternyata itu adalah Chung Myun. Ya, penampilannya seperti manusia beku. Murid-murid pun langsung membuka jendela dan membiarkan Chung Myun masuk. Jogul ingin membersihkan tubuhnya karena awalnya ia mengira jika seluruh tubuh Chung Myun diselimuti oleh salju, tapi ternyata tidak. Tubuh Chung Myun benar-benar hampir membeku. Murid-murid bertanya bagaimana itu bisa terjadi karena dengan kemampuan Chung Myun tidak mungkin ia bisa membeku. Lalu dengan sangat kesal, Chung Myun pun menjelaskan itu karena teknik tangan dingin suci milik Lord Istana Laut Utara. Dan tidak hanya itu, Chung Myun juga mulai memarahi murid-murid Gunung Hua. Kalian para bajingan, kenapa tidak menghentikanku saat aku menggunakan pakaian serba hitam? Tapi tentu saja murid-murid hanya bisa terdiam karena faktanya mereka telah bersusah payah untuk menghentikan Chung Myun, tapi ia tidak mempedulikannya. Murid-murid hanya bisa menghela napas. Lalu Baekchun kembali bertanya, Chung Myun, apakah benar kau baik-baik saja? Chung Myun pun menjawab, tenang saja, hanya perlu sedikit berkultivasi maka dingin itu bisa aku hilangkan. Dan keesokan paginya ada seseorang yang mengetuk kamar. Tang Soso pun membuka pintu dan ternyata itu adalah pasukan Istana Laut Utara yang dipimpin oleh Song Yuan. Ia menjelaskan bahwa tadi malam ada penyusup yang memasuki istana. Lalu Soso menjawabnya dengan santai, oh, aku mendengarkan keributan tadi malam, jadi itu karena penyusup. Song Yuan kembali berkata, ya. Untuk berjaga-jaga, bolehkah kami memeriksa ke dalam? Lalu Soso menjawab, apakah kalian mencurigai kami? Song Yuan berkata, tidak, bukan seperti itu. Ini hanya sebuah formalitas. Jadi, kumohon kerjasamanya. Lalu, tiba-tiba seseorang berkata dari dalam, tidak masalah, masuk saja. Ternyata itu adalah Chung Myun yang sedang memakai selimut tebal karena kedinginan. Itu adalah kondisi yang tidak wajar menurut Song Yuan karena Chung Myun adalah ahli bela diri. Ia pun bertanya, apakah kau kedinginan? Chung Myun menjawab, ya, memangnya ada yang salah? Song Yuan berkata, itu adalah hal yang sedikit aneh karena kau adalah seniman bela diri. Chung Myun menjawab, ya, itu karena teknik bela diriku sedikit berbeda. Lalu Song Yuan kembali berkata, kalau begitu bolehkah aku memegang telapak tanganmu? Chung Myun berkata, tidak. Memangnya kenapa? Song Yuan menjelaskan jika penyusup tadi malam terkena serangan Lord dan pastinya walaupun itu adalah ahli bela diri, sisa-sisa serangan Lord pasti akan tersisa di tangannya. Oleh sebab itulah Song ingin memeriksa Chung Myun, tapi Chung Myun selalu berkata, tidak, aku tidak mau. Bagaimana bisa kau mencurigai begitu saja? Dan tentu saja itu membuat Song Yuan sangat kesal.
Apalagi karena sikap arogan Chung Myun yang terlihat jelas seperti meremehkannya. Hingga pada akhirnya Chung Myun pun berkata, baiklah, bagaimana kalau kita bertaruh saja? Jika tidak ada tanda di tanganku, maka jangan halangi aku untuk berkeliling di Istana Laut Utara. Song Yuan pun menjawab, aku tidak memiliki otoritas penuh terkait hal tersebut, tapi aku bisa mengajakmu berkeliling kemanapun itu di Istana Laut Utara. Chung Myun pun menjawab, baiklah, aku setuju. Ia pun mulai menunjukkan telapak tangannya. Melihat hal tersebut nampaknya membuat Song Yuan terkejut. Ia berkata, apa? Adapun murid-murid Gunung Hua, mereka telah bersiap jika ada hal buruk yang menimpa mereka. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.